Bapa, kami menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati acara ini dari awal hingga akhir. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Semua kemuliaan kembali kepadamu dan tidak ada kuasa apapun yang bisa mengganggu acara live ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sambil tunggu beberapa yang join, kita mereview ya beberapa khotbah beberapa saat yang lalu, yaitu hari ini ada yang namanya kita harus belajar intim ya, belajar intim, belajar untuk punya iman, dan kita juga belajar untuk selalu punya itikat tekad bulat. Apapun terjadi, kita tetap percaya bahwa Yesus itu selalu yang terbaik. Jangan belajar untuk melihat hasil hari-hari ini, karena semua hasil itu pasti akan mengecewakan saudara dan saya. Tapi pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Ya, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana kita untuk tetap kuat di akhir zaman. Ya, kita belajar untuk tetap berdiri teguh di akhir zaman. Ya, seberapa saat saya bilang, Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan? Saya cuma dapat tema be strong. Sebentar ya, saudara. Be strong, Tuhan bilang gitu. Dan pada waktu tadi malam saya menyiapkan semua ayatnya. Tuhan itu berbicara jelas buat hidup saya, ya. Ternyata Tuhan kasih saya satu peneguhan di mana hidup ini adalah 3P, saudara, ya. Hidup ini 3P. Apa saudara? Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah pertandingan. Hidup adalah proses. Makanya kenapa ikut Tuhan itu tidak mudah saudara. Tidak ada yang namanya mengikut Kristus itu sesuatu yang instan. Karena justru ketika kita berjuang, ketika kita menyelesaikan pertandingan, dan ketika kita masuk di dalam prosesnya Tuhan, itulah saatnya kita belajar di universitasnya kehidupan bersama Tuhan. Kita akan melihat banyak pengalaman berjalan bersama Tuhan. Itu ternyata bukan berakhir dengan sia-sia. Tapi justru saudara akan lihat proses demi proses di mana berjuang, bertanding yang tidak mudah. Itu akan menghasilkan satu kemenangan yang luar biasa. Yuk kita buka ayatnya dulu ya, di mana di 2 Timotius ya, kita belajar di 2 Timotius 2 ayat 1 ya, kita baca dulu 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus, ya. Ada kata-kata apa? Hai anakku, jadilah kuat, ya. Jadilah kuat di dalam oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita semua pasti kuat saudara. Gak mungkin di akhir zaman sesulit apapun badai. Mau krisis ekonomi, mau yang namanya masa pandemi. Kita bisa ada hari ini itu karena bukan kuat gagah saudara dan saya. Semua itu karena kuat gagah ada anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar saudara. Jangan taruh hidupmu, pengharapanmu ya hanya untuk mengharapkan Kristus bisa menciptakan solusi di dalam dunia ini. Tuhan, kalau masalahku belum selesai, rasanya hidupku tidak berarti. Kalau keuanganku tidak dipulihkan, rasanya hidupku hampa. Rasanya ini belum membuat aku bisa bersuka cita. Belum melihat kehidupanku. Kalau Tuhan belum pulihkan rumah tanggaku, kalau Tuhan tidak kasih aku badan sehat, hidup nyaman-nyaman, aku belum bisa melihat sesuatu yang indah. Tuhan itu mengingatkan buat saudara dan saya pada siang ini, bahwa pengharapan saudara dan saya di dalam Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita itu
bersyukur. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Artinya di tengah-tengah masa yang sukar ini, akhir zaman, Tuhan ingatkan, pengharapanmu di dalam aku tetap kuat. Karena aku itu sudah jaminkan keselamatan kekal. Hidupmu tidak berakhir aja di dunia ini. Dunia ini cuman engkau sebagai pendatang. Sebagai penumpang, pada suatu kali kita semua pasti menikmati hidup kekal. Dan itu aku sudah sediakan. Orang kaya sekaya apapun saudara, walaupun punya uang konglomerat, kalau hidupnya tidak mengenal Kristus, dia akan binasa. Dia akan berakhir dengan perkara sia-sia. Tapi buat saudara dan saya mau dihantam badai hari ini, kita punya pengharapan. Makanya Tuhan bilang ini, be strong. Tetap kuat. Tuhan bilang, apapun yang menimpa hidupmu tetap kuat. Karena engkau berdiri di dalam kasih karuniaku. Kita lihat di ayatnya saudara. Di 1 Korintus 15 ayat 19. Ayat ini pada awal proses saya dikasih Tuhan peneguhan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara lihat, kalau kita hanya dalam hidup ini aja, saudara cuma mikir gini, Tuhan, pengharap Tuhan, masalahku, keuanganku, rumah tanggaku. Saudara tidak pernah mikir ada pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus, yaitu hidup setelah kematian. Saudara cuma pikir ikut Kristus itu untung rugi selama proses di dunia. Kalau Tuhan tidak tolong hidup saya, Tuhan tidak selesaikan proses hidup saya, saudara kecewa. Saudara pikir sudah tidak ada lagi dasar untuk berharap, sudah percuma ikut Kristus. Tapi melalui firman Tuhan siang ini kita belajar sesuatu. Jangan jadi orang-orang yang paling malang saudara. Saudara sudah disiapkan hidup kekal, hidup bahagia selama-lamanya. Satu harta yang luar biasa yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Hanya karena saudara hari ini punya uang bisa cari keselamatan, nggak bisa. Siapapun saudara dengan proses hidup apapun hari ini, sehina apapun, saudara disakiti, dihina, dilecehkan orang, direndahkan, percayalah saudara dan saya harus tetap kuat. Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus, yaitu setelah kematian, yaitu hidup yang kita idam-idamkan. Makanya tadi 2 Timotius berkata, Paulus berkata, jadilah kuat. Yuk kita buka ayatnya, bagaimana hidup ini adalah perjuangan, hidup ini pertandingan, dan hidup ini adalah proses. Kita belajar 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Lihat saudara hari ini kalau hidup ini perjuangan, saudara lagi ditempa masalah, saudara lagi ditempa keadaan yang membuat saudara hari ini pusing 7 keliling. Mungkin saudara berkata gini, kenapa ya? Orang banyak bertanya buat saya, Bu Eli, apakah ikut Kristus itu harus menderita, Bu Eli? Kenapa? Ini jawabannya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Saudara dan saya hari ini dengan penderitaan itu tetap kuat. Karena Kristus lagi mempersiapkan saudara sebagai prajurit kebanggaannya. Dan seorang prajurit kebanggaannya hari ini ikut menderita. Itu yang pertama saudara. Saudara buka ayat di mana hari ini Ibrani 10 ayat 32 ya. Jadi saudara jangan berpikir negatif tentang penderitaan di dalam Kristus. Karena saudara sudah diberi satu pengharapan oleh Kristus dan kasih karunia-Nya itu yang membuat saya sampai hari ini semangat.
Karena saya tahu di tengah badai hidup saya ada kasih karunia, ada pengharapan. Saya sedang bekerja memberi buah hari ini, pengharapannya supaya nanti saya juga akan menikmati hidup kekal selamanya, menikmati kehormatan, kemuliaan, kebahagiaan, saudara. Itu yang saya pikirkan, makanya saya tetap kuat. Itu yang membuat saya tetap berdiri teguh di tengah badai, dihantam badai apapun, saya tidak akan goyah. Kuat, saudara. Karena saya tahu saya punya pengharapan yang kuat. Ibrani 10 ayat 32. Yuk kita baca. Ingatlah akan masa yang lalu, ya. Sesudah kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Saudara lihat, ikut Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima terang. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Kamu banyak menderita. Karena kita bertahan ada perjuangan yang berat. Kenapa? Karena iblis tidak ingin saudara dan saya selamat. Hari ini saudara merasa enggak? Perjuangan saudara bukan masalah loh saudara. Di akhir zaman yang paling fatal bukan masalahmu selesai atau tidak selesai. Tidak selesai sekalipun pintu surga terbuka lebar-lebar. Kalau hidupmu berhasil berjuang melawan tipu daya iblis. Melawan keinginan dagingmu yang membuat engkau hidup di dalam satu ikatan dosa. Melawan apa? Kenikmatan dunia, penawaran dunia yang serba instan. Tapi berlawanan dengan firman Tuhan. Tipu sana, tipu sini, tidak apa-apa Tuhan. Hidup susah jadi pelakor aja Tuhan. Enak Tuhan, bisa dipelihara. Itu perjuangan kita hari-hari ini. Karena semakin masa yang sukar, iblis akan berusaha memberikan penawaran yang membuat saudara nyaman sesaat. Tapi tujuan iblis adalah selalu dicuri, dibunuh, dibinasakan. Hari ini kita berjuang tetap kuat. Bukan berarti orang yang sudah taat mau enak-enak. Enggak saudara. Iblis makin tahu siapa sasaran yang tepat. Adalah orang-orang yang sedang menghidupi kebenaran Kristus. Orang-orang yang sedang menjadi pelaku firman. Itulah yang menjadi sasaran iblis hari-hari ini. Jangan berpikir, kalau gitu ya Bu Eli, seperti saya pernah konselingi seorang ibu. Dia bilang gini, Bu Eli, saya sudah tidak mau lagi aktif doa. Saya sudah tidak mau punya roh doa, roh yang setia makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya tidak siap dengan perlawanan iblis. Makin saya berdoa, makin saya intim sama Tuhan. Suami saya makin luar biasa, saya tidak kuat Bu Eli. Akhirnya saya ambil keputusan, saya tetap datang beribadah seminggu sekali. Tapi saya tidak mau berdoa secara luar biasa, saya tidak mau intim sama Tuhan. Saya mulai kurangi jam doa. Baca firman saya mulai kurangi, penyembahan mulai dikurangi. Tapi benar loh Bu Eli, suami saya bisa jadi baik. Saudara lihat betapa iblis juga bisa memberikan mujizat saudara. Bisa memberikan kenyamanan, tetapi betapa bodohnya saudara dan saya hari itu di pemandangan Tuhan. Saudara pikir hidup ikut Kristus maunya nyaman daging, disayang suami, dibelai-belai, keuangan lancar, jaya, semua enak, semuanya bahagia, nyaman-nyaman, enggak. Firman Tuhan berkata hari ini, hidup ini perjuangan saudara. Karena saudara tidak akan pernah iblis tinggal diam saat saudara menghidupi firman. Coba saudara mulai praktek hari itu. Ada banyak ibu-ibu yang mulai berkeluh kesah ketika mulai praktek bisu tuli. Mengampuni, mengasihi dengan tulus, hidup benar. Ada banyak hal yang makin iblis lihatkan, tapi jangan takut. Perjuangan saudara hari ini bukan perkara sia-sia saudara. Saudara lupa yuk kita lihat di Lukas 16 ya. Kita belajar sama-sama pagi ini, siang ini. Bagaimana hidup saudara jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Kalau memang masih ada proses itu berarti saudara harus berjuang.
Saudara hari ini tidak bisa jadi laskar, disiapkan jadi perwira, jadi martir, jadi pahlawannya Kristus, hidupnya maunya nyaman terus. Enggak, saudara. Itu tadi ayat di atasnya, saudara. Ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Ikut menderita. Lukas 16 ayat 23. Saudara baca. Lalu, ya, Lukas 16 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Lihat saudara, terima Yesus, percaya diselamatkan itu awal. Tapi pada waktu saudara dan saya dipersiapkan untuk menjadi murid, untuk menjadi prajurit yang luar biasa, menjadi pengikut Kristus, lihat. Apa yang Tuhan mau? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ikut Kristus berjuang enggak, saudara? Berjuang. Saya berjuang nyangkal diri, saudara. Pikul salib. Duh Tuhan, sudah 7 tahun loh Tuhan. Waktu tahun ke-7 tidak lihat hasil Tuhan. Sangkal diri artinya apa, saudara? Hidup dalam pengendalian Kristus, sangkal diri. Remote dikasih ke Tuhan. Tuhan yang kendalikan, bukan suka-sukanya saya. Saya tahu ketika saya berjuang hari itu, semua tipu daya iblis itu benar-benar membuat saya rasanya menyerah, saudara. Saya berulang kali kepingin menyerah ketika iblis mulai melancarkan serangannya dengan membawa apa? Fakta. Bukti. Iblis berusaha berkata gini, mana buktinya, mana Eli? Sudahlah, ndak usah capek-capek berjuang, capek loh. Toh dapat kasih karunia kok, nanti kalau sudah minta ampun aja pasti dimaafkan sama Tuhan. Tuhan loh mengerti kamu cuman manusia yang dari debu lemah. Siapa yang bilang? Kita hari ini hidup dalam penyangkalan diri setiap hari, artinya kita siap dikendalikan Tuhan. Bukan keinginan kita. Hari ini kalau orang tanya, Bu Eli berdarah-darah, enggak sakit saudara. Tapi saya berusaha hidup saya dikendalikan Tuhan. Kalau Tuhan berkata sabar ya nak, lanjutkan proses, tetap mengampuni ya nak, tetap mengucap syukur, tetap sukacita. Itu yang saya lakukan saudara. Bukan ego saya, secara akal kalau menilai harga diri saya, siapa yang mau saudara? Tapi hidup saya bukan dikendalikan apa yang saya mau. Saya tahu bahwa hidup saya dikendalikan oleh Tuhan, remote. Rela menderita itu remote saudara, sangkal diri. Roh matikan daging itu pengendalian. Saudara, kita jujur jadi anak Tuhan itu cenderung egois saudara. Kenapa? Karena kita cuma berpikir, Tuhan bebanku. Tolong lihat Tuhan, bebanku ini disakiti suami, sudah sakit semua, suami sudah tidak kasih uang. Sampai di sana Tuhan cuekin saya, KDRT. Mungkin bebanmu, saudara berkata, keuanganku loh Tuhan, bebanku tolong. Tapi pernahkah kita sebagai anak Tuhan memikirkan bebannya Tuhan? Tuhan punya beban buat setiap saudara dan saya ketika dia mati. Dia mengorbankan nyawanya, tujuannya. Supaya saudara dan saya tahu bebannya Tuhan apa atas hidup saudara dan saya. Jadi terang dan garam dunia. Jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ajarkanlah segala sesuatu yang sudah aku ajarkan kepadamu buat setiap orang. Kalau saudara maunya nyaman, gimana saudara bisa belajar sangkal diri dikendalikan Tuhan? Jujur, waktu saya zona nyaman, saya jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, 30 tahun. Saya tahu firman, saya baca firman saudara. Dari waktu saya masih SMP, saya sudah belajar, saya sudah baca firman saudara. Tapi apa yang saya lakukan, saya tidak hidup dalam pengendaliannya Tuhan. Saya hidup dalam pengendalian iblis sehingga Tuhan punya beban gimana aku bisa pakai hidupmu kalau engkau tidak pernah jadi saksiku. Engkau tidak pernah jadi terang dan garamku, justru orang lihat hidupmu batu sandungan. Itu beban Tuhan yang terberat. Makanya hari ini kalau diproses tetap kuat. Tetap berjuang, jangan lebay. Jangan merasa Tuhan kok hidup ikut Kristus menderita, tidak apa-apa, itu cuma sesaat saudara. Tapi upahnya nanti secara kekal.
upahnya tidak sebanding, saudara. Saudara dan saya hari ini cuma dipersiapkan sebagai prajurit Kristus yang baik. Sangkal diri, pikul salib. Ya sudahlah Tuhan, kalau tahun ke-7 saya belum lihat pemulihan, saya tetap pikul salib. Bukan berarti gini Tuhan, tahun ke-7 saya sudah pikul salib loh Tuhan. Saya sudah setia sama suami saya, tapi kok hasilnya tambah buruk. Ya sudah ya Tuhan, lepas salib, saya tak milih pasangan yang baru, tukar tambah aja Tuhan. Boleh ya Tuhan, tukar tambah pasangan. Bisa enggak saudara? Itu pun pilihan kita bebas. Kalau kita mau melakukan itu, Tuhan enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu, hidup ini konyol. Pengharapan saudara cuma sama Kristus di dunia. Saudara menghilangkan pengharapan kita di dalam Kristus, yaitu apa? Dia sudah menyediakan mahkota dan kemuliaannya secara kekal. Itu yang perlu saudara pikirkan hari-hari ini saudara. Amin saudara. Yuk kita hari ini perlu berlomba-lomba. Perlu tuh saudara hidup di dalam pengendaliannya Kristus. Amin saudara ya. Yang kedua apa? Tidak memusingkan perkara-perkara yang ada di atas. Ya. Tidak memusingkan perkara-perkara yang ada di dunia sampai di atas. Jadi artinya saudara dan saya mulai hari ini fokus kepada perkara-perkara yang ada di atas. Saudara dan saya tidak bisa hidup hari ini cuman pusing gebuter ngurusi masalah di dunia. Saudara lihat ayat di 2 Timotius 2 ayat 4 yang berkata apa? Orang yang siapkan jadi perwira Kristus itu berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Berapa banyak saudara dan saya lebih pusing soal-soal penghidupan daripada perkara di atas, jujur. Saudara cuman pusing dengan soal-soal keuangan, suami, masa depan, anak, kesehatan, kebahagiaan. Itu cuman penghidupan di mana pengharapan saudara hanya buat Kristus tolong saudara, hanya soal penghidupan. Itu orang yang paling malang dari segala manusia. Firman Tuhan berkata seperti itu. Artinya hari ini yuk kita semua fokus pada apa yang menjadi perkaranya Tuhan di atas. Yaitu apa perkaranya Tuhan saudara? Kerajaan Allah, kekudusan. Itu yang perlu saudara kejar hari-hari ini. Kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Saya kalau baca Rasul Paulus itu luar biasa saudara. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin saudara. Apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Jujur Rasul Paulus ini orang yang luar biasa saudara. Segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalannya akan Kristus. Dia berpikir bahwa hari ini kalau ikut Kristus itu pun rugi. Itu pun mengalami sesuatu yang membuat saudara dan saya mengalami penderitaan. Itu pun masih dianggap untung. Justru yang masa lalu, yang enak-enak itu dianggap rugi, bahkan dianggap sampah. Karena ketika dia mendapat Kristus, itu sesuatu yang lebih mulia, lebih menguntungkan. Kalaupun hari ini ada penderitaan ketika mengikut Kristus, setia mengikut Kristus tambah menderita, itu pun tetap keuntungan supaya hidup saudara dan saya bukan memperoleh kejar harta dunia yang saudara kejar. Kapan aku kaya Tuhan, kapan bisa pulih Tuhan, bahagia, kapan Tuhan, kapan aku bisa beli rumah besar. Tapi saudara melepaskan Kristus. Hari ini dia rela menderita supaya tetap dia memperoleh Kristus dalam hidupnya. Amin saudara. Itu yang dimaksud hari ini kita menjadi prajurit Kristus yang tidak pusing soal-soal penghidupan saudara.
Saudara dan saya hari ini betapa banyak orang Kristen yang berkeluh kesah. Saya juga dulu membandingkan hidup saya. Ketika saya belum melayani Tuhan 15 tahun. Hidup dalam pernikahan yang bahagia saudara. Punya suami yang baik. Semua baik-baik, tidak ada masalah. Tapi setelah 2 tahun saya buka persekutuan doa. Di situ badai itu terjadi. Saya sampai kecewa sama Tuhan. Saya kecewa saudara. Tiap hari saya berdoa, Tuhan kamu tidak adil. Kenapa waktu saya melayani Tuhan, hal yang untung itu hari ini dibuat rugi. Suamiku dulu yang baik, yang menguntungkan, ketika aku melayani Tuhan, justru hidupku rugi Tuhan. Suamiku berubah Tuhan. Ada masalah besar, badai besar dalam hidup rumah tangga saya Tuhan. Kenapa Tuhan? Justru saya melayani Tuhan makin setia, prosesnya tidak mendatangkan untung. Lihat hasilnya mengecewakan, rugi. Berapa banyak saudara dan saya seperti ini. Kok ikut Kristus ya? Dulu loh ya, tidak sungguh-sungguh, enak loh rasanya. Nah sekarang ini menghidupi firman kok seperti ini. Kok rasanya hidup ini dihadapkan pada kerugian. Sehingga rasanya hidup ikut Kristus menderita. Itu saya alami saudara. Tapi sejak saya merubah mindset hidup saya, di tengah penderitaan sekalipun, saya sedang dilatih Tuhan, memiliki otot iman yang luar biasa. Saya jadi prajurit Kristus yang tahan banting. Karakter Kristus yang terbentuk dalam hidup saya. Nggak mungkin Tuhan memperkenalkan saudara dan saya, ini loh prajurit Kristus. Tapi karakternya karakter iblis, karakter dunia. Nggak bisa jadi garam dan terang dunia. Nggak bisa jadi saksiku sampai hari ini. Kalau dia khotbah, orang selalu bilang gini, percuma munafik. Nggak ada kekuatan saudara. Mungkin buat pembantu di sekitar rumah saudara, khususnya ibu-ibu. Ya, ada beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah sudah 1 minggu yang lalu, ada seorang yang nangis-nangis. Konseling sama saya, saudara. Dia bilang gini, Bu Eli, saya ini punya suami yang di mata orang luar biasa. Semua orang pasti kalau lihat suami saya dan dengan apa yang dilakukan dengan pelayanannya, wah semua acung jempol Bu Eli. Nggak ada loh Bu Eli, coba Bu Eli cek nama ini. Dan saya sempat cek namanya saudara. Benar saudara. Saya enggak ngomong. Saya cuma bilang gini sama satu orang pelayanan. Saya kenal. Saya bilang, kamu tahu enggak orang pelayanan yang namanya ini? Oh iya, buahnya luar biasa. Itu dipakai Tuhan luar biasa loh Bu Eli. Hebat. Oh ya? Saya bilang gitu. Kenapa Bu Eli? Oh enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia berkata, sampai saya miris saudara. Saya bilang, Tuhan saya jangan sampai hidup seperti itu. Dia bilang gini, Bu Eli, di depan banyak orang semua mengacungkan jempol. Dia hebat. Dia orang yang komitmen dengan Tuhan. Pelayanannya untuk Tuhan luar biasa. Tapi di depan saya dan anak-anak, dia adalah iblis, jelmaan iblis. Bahkan lebih parah. Istrinya sampai konseling sama saya, nangis saudara. Nangis hari itu. Saya cuma bilang sabar ya. Saya pengen cerai Bu Eli. Saya tidak kuat. Saya tidak kuat Bu Eli. Saya hidup dengan kepalsuannya. Saya tidak kuat Bu Eli. Sementara dia juga kadang-kadang pukul saya. KDRT. Bu Eli bisa bayangkan apa yang saya alami bertahun-tahun hidup. Sampai anaknya hari ini bencinya setengah mati sama papanya. Benci sekali. Anak saya tiap kali lihat papanya ada di rumah memalingkan muka, muak. Dia bilang gini, sudah kita sudah tinggalin papa aja. Top apa yang ada spesial buat papa. Orang lain bisa acungin jempol. Tapi buat kita, iblis lebih dari iblis. Saudara lihat, beban Tuhan begitu berat. Banyak orang pakai topeng rohani. Hari-hari ini Tuhan mau hidup saudara dan saya di akhir zaman. Makanya kalau orang tidak melewati proses saudara. Orang tidak akan punya ketahanan, pikul salib, sangkal diri saudara.
Justru lewat ini kita jangan berpikir ikut Tuhan itu untung rugi, pasti yang terbaik saudara. Walaupun melewati prosesnya tidak mudah saudara, tapi percayalah ikut Tuhan itu tetap untung. Rasul Paulus walaupun hidup nyatanya mengalami kerugian, penderitaan, tapi dia tetap berkata sesuatu yang mulia, yang menguntungkan, dan aku peroleh untuk memperoleh Kristus akan aku pertahankan walau di tengah penderitaan. Itu loh yang Tuhan sedang mau. Tuhan mau lihat kita semua di akhir zaman. Yuk kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Amin saudara. Yuk kita buka ayatnya di mana yang kedua adalah hidup. Yang kedua hidup adalah pertandingan. Ya. Dibuka di 2 Timotius 2 ayat 5. Yang tadi hidup yang pertama adalah perjuangan. Ya, saudara berjuang melawan tipu daya iblis, keinginan dagingmu. Karena saudara sedang dididik menjadi karakter Kristus, ya, prajurit Kristus yang baik. Yang lagi ikut menderita, saudara tidak fokus dengan soal-soal penghidupan. Di mana saudara dan saya sedang berusaha hidup hari ini mengikut Kristus. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Saudara rela hidup Kristus, bukan berkata untung rugi, yang pasti yang terbaik, yang terindah, pasti saudara akan nikmati. Amin saudara. Walaupun melewati proses apapun, belajar seperti Paulus. Aku menganggap rugi semuanya. Saya ketika hidup sudah mengenal Kristus, saya juga ngomong, Tuhan, saya dipanggil Tuhan 38 tahun waktu itu. Saya diproses Tuhan, saya mulai masuk dalam panggilan Kristus usia 38 tahun. Waktu hidup saya berjalan, saya mengenal Kristus dengan benar. Saya bilang sama Tuhan, betapa bodohnya saya Tuhan. Dulu saya hidup nyaman, panggilan sosialita. Semua dianggap rugi. Walaupun suami cinta saya. Saya bisa hidup dalam kemewahan. Saya bisa hidup dengan branded. Saya bisa hidup dengan mobil mewah. Saya bisa hidup disayang-sayang suami. Tapi itu semua merupakan sampah. Karena hidup saya berakhir dengan sia-sia. Selama 15 tahun pernikahan saya tidak bekerja memberi buah. Tapi justru di tengah proses 11 tahun, inilah waktunya saya bekerja memberi buah. Inilah waktunya untung hidup saya itu di masa-masa ini loh saudara. Kalau saya bisa bilang untung, bukan waktu saya zona nyaman, disayang suami, rumah tangga saya baik-baik. Justru keuntungan saya ketika saya melihat suami saya jatuh dalam perselingkuhan, saya diproses dalam penderitaan. Inilah keuntungan saya. Karena saya hari ini bisa bekerja memberi buah, mempertahankan sesuatu yang mulia, yang menguntungkan untuk memperoleh Kristus lebih dari segala-galanya. Amin. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Hidup adalah pertandingan, pastikan saudara dan saya hari ini yang saudara kejar sampai di garis akhir, saudara akan menikmati mahkota. Jangan bertandingnya setengah-setengah. Ya, kalau hari ini sudah pertandingan hidupmu, selesaikan sampai akhir menutup mata. Walaupun hasilnya apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas setiap proses hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yang pasti kalau saudara bertanding sampai akhir menutup mata, saudara akan pulang ke rumah Bapa. Tuhan akan sediakan mahkota. Ada banyak mahkota yang Tuhan sediakan, ada banyak kemuliaan, ada berapa besar kaya kemuliaan Tuhan. Seperti kemarin khotbah saya, saudara punya pengharapan di dalam Kristus. Karena Kristus itu betapa kaya kemuliaannya, betapa hebat kuasanya, betapa kuat kekuatannya. Amin saudara. Hari ini apa yang saudara perlu bertanding? Saudara lihat di Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kalau saudara kepingin menyelesaikan pertandingan dengan baik, hari ini kita semua bertanding sesuai dengan peraturannya, apa yang jadi aturan mainnya Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ya, lihat saudara, yang begitu merintangi kita. Saudara lihat pertandingan saudara, ada yang namanya perintangannya apa saudara? Beban dan dosa. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Saudara dan saya punya pertandingan hidup masing-masing. Ada yang masalah keuangan, ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah dengan mertua, ada yang masalah dengan pekerjaan dan sebagainya. Itu pertandingan yang harus saudara selesaikan. Yang pertama adalah, yang merintangi adalah hari ini bagaimana aturan mainnya Tuhan. Meninggalkan beban dan dosa. Kalau saudara hari ini kepingin menyelesaikan pertandingan dengan baik, tidak bisa. Dulu saya diingatkan Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang gini, kamu loh hidup dalam bertanding. Gimana kamu bisa maju? Tiap kali iblis kasih kamu fakta buruk, kamu takut khawatir. Orang yang maju dalam pertandingan dengan takut khawatir itu bebannya berat. Tiap kali mau maju selangkah, iblis sudah memaksa saudara mundur berlangkah-langkah. Kenapa? Karena faktanya buruk. Mulai timbul. Saya seperti itu dulu saudara. Saya mulai takut. Aduh Tuhan, kok gini lagi buktinya Tuhan. Parah loh Tuhan, parah. Dan iblis mulai tembakan kekhawatiran, ketakutan. Dan itu saya tangkap saudara. Saya seolah-olah bertahan tapi berjalan maju takut, khawatir, cemas, panik saudara. Bisa enggak saya maju dalam pertandingan? Enggak bisa. Ketika saya mulai takut, khawatir, kekuatan saya lemah, saudara. Saya hanya berhenti di satu titik. Saya cuma merenungi nasib dan melihat fakta. Saya merenungi keadaan hidup saya dan merasa bahwa kasihan hidup saya. Saya waktu itu nyembah nangis sama Tuhan. Saya cuma ingat Tuhan kok berat Tuhan. Ini medan yang harus saya lewati berat Tuhan. Tidak sanggup. Tapi hari itu Tuhan ingatkan firman ini, Eli ingat, yang merintangi kamu berjalan maju dengan berat, itu karena kamu pikul bebanmu, takut khawatirmu kamu bawa terus. Bukankah aku berkata, apa sih yang menjadi ketakutanmu? Apa sih yang menjadi kekhawatiran yang membuat kamu panik hari ini? Suamimu yang hari itu engkau dengar punya anak, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang pelihara hidupmu. Itu 1 Petrus 5 ayat 7 ayat itu muncul saudara. Tuhan bilang gini, takutmu hari ini tentang suamimu yang memang ada bukti sampai punya anak. Serahkan ke dalam tanganku. Kamu jangan maju dengan lihat Tuhan, ya apa Tuhan, berat Tuhan. Dan pikiranmu sudah mulai jangan. Bukankah aku berjanji kalau engkau serahkan kekhawatiranmu kepadaku, aku yang akan memelihara hidupmu, suamimu, anak-anakmu, rumah tanggamu, keuanganmu. Hari itu saya sadar, iya ya Tuhan. Memang berat Tuhan, saya kalau lihat fakta saya berat, saya mau maju bertanding berat. Belum bertanding sudah kalah duluan. Karena apa? Karena saya takut. Yang kedua, dosa. Hidup dalam kepahitan, dipelihara, kekhawatiran, saya tidak bisa dikendalikan Tuhan. Kalau ada bukti saya mau marah-marah saudara, saya maki-maki suami saya bertindak dalam pengendalian kedagingan saya sendiri. Tapi sejak Tuhan berkata, dosamu buang, sehingga kamu ringan, jalannya sudah tidak ada beban, dosa tidak merintangi kamu lagi, bertanding itu enak saudara. Coba kalau ada dosa yang merintangi saudara, saudara perlu tahu bahwa Tuhan itu terang. Kalau saudara hidup dalam dosa, saudara gelap. Gimana Tuhan bisa bersatu, terang dan gelap itu tidak bisa bekerja sama. Tapi sejak saya hidup buang sampah dosa saya merasakan kekuatan Tuhan berpihak pada saya luar biasa. Saya merasakan bagaimana kekuatannya, bagaimana saya punya hubungan yang karib sama Tuhan. Sehingga saya bisa mendengar-dengaran akan suaranya. Coba kalau saya hidup dalam dosa, saya dengar-dengaran akan suara siapa yang dominan? Iblis. Hari itu cuma nangis, kalau doa nangis sakitnya hatiku Tuhan. Apalagi kalau sudah dibilang gini, aku tidak cinta sama kamu, tidak ada rasa sama kamu. Aduh sakitnya luar biasa. Saya mulai terapkan ini saudara, beban dosa, saya mulai buang. Saya bilang, iya ya Tuhan, saya hidup bukan ditentukan apa kata suami saya. Kalaupun suami saya sudah tidak bilang, tidak cinta lagi sama saya sudah serahkan beban saya dalam tangan-Mu. Saya hidup ditentukan apa kata Tuhan, apa rencana akhir-Mu Tuhan. Tangan-Mu itu yang menggenggam aku.
Di situ saya mulai tahu. Saya ingat ketika saya menyerahkan kekhawatiran, takut saya sama Tuhan tentang suami saya. Tuhan pelihara kok. Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara suami saya, Tuhan pelihara anak-anak saya, Tuhan pelihara keuangan saya. Sehingga hidup saya hari ini bisa jadi berkat. Tidak ada sesuatu apapun yang dicuri oleh iblis. Justru yang hilang Tuhan akan kembalikan. Dan satu persatu, satu pintu tertutup, banyak pintu yang terbuka. Tuhan kembalikan semuanya atas hidup saya. Amin, saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara lihat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara dan saya hari ini bertanding. Beban dosa itu hilang. Mata ini jangan lihat lagi kenyataan terus. Fokus terus sama Tuhan. Karena iblis ketika kita bertanding, dia akan terus ada di depan kita. Dia berusaha menghalangi kaki saudara untuk sampai di garis finish. Karena iblis tahu kalau kita sudah siap sampai di garis finish, kemenangannya itu luar biasa. Nama Tuhan akan dimuliakan secara luar biasa. Kerajaan Allah yang saudara bangun akan semakin tinggi, saudara. Dan itu akan kokoh, saudara. Amin. Dan iblis akan berusaha. Makanya Tuhan bilang gini, lihat ya, nanti ada berita lagi buruk. Kamu sudah tidak usah bingung lagi. Maju aja. Ngerti, tidak ngerti, enak, tidak enak, sudah maju, bertanding. Fokus sama Tuhan, janjiku. Apa yang aku persatukan itu tidak bisa dipisahkan manusia. Meskipun dalam kehidupan rumah tanggamu nanti ada datang orang wanita lain. Yang kamu dengar, oh mulai mencuri hati suamimu. Kamu sudah tidak usah bingung. Fokus, fokus. Tuhan bilang gini, fokus sama aku. Kamu tidak usah lihat rintangannya ini. Selama matamu tidak tertuju kepada aku, kamu akan lemah lagi nanti. Kapan kamu mau percepat sampai di garis finish? Kalau engkau cuma lihat kenyataan, maju lagi lihat kenyataan, kamu akan dicuri kekuatannya. Dan hari itu saya mulai praktekkan, saudara. Saya mulai melihat bahwa mata saya cuma satu tertuju. Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan pasti pulihkan rumah tangga saya, Tuhan pasti pulihkan saya, suami dan anak-anak saya. Bahkan berkat itu pasti menyertai kehidupan rumah tangga saya dan keluarga saya. Itu aja yang saya fokus. Saya cuma bilang gini, kalau hidup dipelihara Tuhan, apa sih yang perlu saudara takutkan? Perlu takut, khawatir apa? Tuhan itu sanggup memelihara saudara di tengah masa tersulit sekalipun, dahsyat saudara. Amin saudara, itu yang perlu saudara bangun. Yang kedua, fokus ya. Yang memimpin kita dalam iman. Karena pada waktu saudara fokus dengan Tuhan, iman saudara tanpa sadar, saudara sedang bangun. Percaya saudara sama Tuhan itu sedang dibangun, tidak melihat lagi. Makanya waktu saya fokus sama Tuhan, saya punya iman di atas rata-rata. Yang tidak gampang diombang-ambingkan masalah. Mau lihat dengar berita buruk, maju terus. Tanpa saya nyadar, Tuhan bilang gini, lihat imanmu ya hari ini. Dulu imanmu kan up and down kan. Kalau lihat bukti baik, naik. Kalau lihat bukti buruk, turun. Tapi lihat sekarang Tuhan bilang, kamu lo tahan banting. Bertanding itu sudah maju terus, cuman fokus satu sama Tuhan dan janjinya. Bahwa saya akan keluar lebih dari pemenang. Saudara dan saya akan keluar lebih dari pemenang. Itu fokus saudara. Amin. Amin saudara. Iman dibangun terus. Saudara lihat kata berikutnya. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan itu tadi ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Saudara sudah abaikan. Yang namanya aib, hina saudara. Saya waktu menjalani proses ikut Kristus banyak penghakiman. Orang kalau lihat saya gini, duh kasihan ya Bu Eli ini. Kok mau ya diperlakukan seperti itu? Kok mau sih Eli, kok mau kamu ini kan punya harga diri, masih cantik. Mungkin beberapa orang bilang gini, nilai jualmu masih bisa loh Eli. Loh dianggap barang saudara. Kita ini sudah berharga mulia ditebus Kristus. Tidak usah perlu penghargaan dunia nilai jual lagi. Walaupun orang berkata malangnya nasibmu kok kamu mau yang ngalami hina seperti ini. Saudara lihat dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tidak apa-apa dunia mengaibkan hidup saudara dan saya. Menghina. Tidak apa-apa, oh kasihan ya bangkrut loh ternyata. Kapok, tidak apa-apa saudara. Dulu saya ada beberapa orang yang ngapok-ngapokin saya, enggak apa-apa. Saya tetap berdiri teguh, saya bilang sama Tuhan, Tuhan firman ini loh. Apa yang hina, tapi Tuhan sudah gantikan apa? Sukacita yang disediakan bagi Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara takut apa?
Hari ini kita kejar sukacita kekal yang Tuhan sudah sediakan. Dia sekarang sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya pemberi harapan yang pasti, bukan palsu. Karena dia sedang duduk di tahta kerajaan Allah, di mana dia mengendalikan hidupmu sepenuhnya. Amin, saudara. Amin. Saudara mau menyelesaikan pertandingan hidup? Yang pertama, pertandingan hidup, yaitu hari ini saudara tetap ikut aturan main Tuhan. Peraturan, tanggalkan beban dan dosa, fokus sama Tuhan. Yang kedua, tekun pikul salib. Tekun aja, dihina orang, diaibkan, tidak apa-apa sudah. Tidak apa-apa Tuhan, wong saya lo kejar sukacitanya surga. Memperoleh Kristus, mulia, menguntungkan, itu jauh lebih berharga daripada cuman penghargaan dunia. Buat apa? Orang mau menghina saya, bukan masalah. Karena yang saya kejar hari ini bukan untung di dunia ini. Tapi untung ketika saya memperoleh Kristus, itu sudah jaminan yang luar biasa. Itu harta yang tidak ternilai besarnya. Makanya saya sering kalau menyembah Tuhan, saya sering nyanyi gini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Tiap kali saya kepingin menyerah, saudara. Tiap kali iblis selalu datang dengan fakta dan berkata, kamu hina, malangnya nasibmu. Saya nyanyi lagu ini. Tuhan, kalau saya ingat karyamu yang terbesar dalam hidupku, aku tidak akan pernah mau menyerah Tuhan. Aku tidak akan pernah melepaskan Kristus buat kenikmatan dagingku. Tidak Tuhan. Aku tahu bahwa karyamu yang terbesar adalah sudah menyelamatkan hidup saya. Itu sudah terlalu, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Sampai hari ini kalau saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya tidak banyak nuntut apa-apa dari Tuhan. Karena apa yang saya nikmati dengan karya yang terbesar itu pun saya tidak sanggup bayar harganya Tuhan. Saya tidak bisa membalas kebaikanmu dengan karya yang terbesar ketika engkau mati buat aku yang berdosa. Mau nuntut apa saudara? Saya selalu berkata kalau doa, suka-sukamu Tuhan. Aku siap. Apa yang aku harus bayar sekalipun itu kerugian. Aku menganggap semua kemewahanku di masa lalu itu adalah kerugian. Karena aku sejak mengenal engkau. Itu yang saya lakukan saudara. Makanya Tuhan tahu jelas hati saya. Tuhan tahu jelas hari-hari ini saya berkata di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang saya tuntut dari Tuhan selain mengucap syukur. Saya sadar bahwa tanpa Kristus saya bukan siapa-siapa saudara. Karya terbesar karena Kristus sudah mati buat saudara dan saya. Itu yang membuat hidup saya tahu hari ini. Hidup saya selalu beruntung saudara. Di tengah apapun saya tahu. Kalaupun itu proses buat hidup saya hari ini. Saya cuma lagi dibangun sebagai perwiranya Kristus. Sebagai prajurit. Saya akan menyelesaikan pertandingan itu sampai di garis akhir. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup adalah proses. 2 Timotius 2 ayat 6. Ya, hidup adalah proses. Waktunya sudah tinggal 10 menit. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang... Oh bukan ini. Yang 2 Timotius 2 ayat 6. Bentar, yuk kita baca. Oh iya betul. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara dan saya hari ini hidup ini adalah proses seperti seorang petani, ya. Saudara tahu petani itu gimana untuk menikmati hasil usahanya? Bekerja keras. Seorang petani harus bekerja keras baru menikmati hasil usahanya. Saudara dan saya tidak bisa ikut Kristus instan, tidak bisa saudara. Harus ada proses. Proses itu jeripaya saudara, supaya saudara menikmati hasil. Apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Makanya jangan bilang kalau ada hamba Tuhan yang berkata, ikut Kristus enak, itu bohong. Nyaman jalannya, memang ikut Kristus enak, kekekalan pasti enak saudara. Tapi kalau ada orang yang ikut berkhotbah, ikut Kristus itu jalannya enak, mulus, itu bohong. Firman Tuhan berkata bahwa hidup adalah proses seperti petani yang harus bekerja keras baru menikmati hasilnya. Saudara buka di Yakobus
5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Itu artinya kita hari ini ikut Kristus harus siap dengan prosesnya. Bukan ikut Kristus hanya berharap Tuhan dan berkatnya. Tapi mengikut Kristus kita harus setia ikut prosesnya juga. Amin. Bekerja keras. Proses itu tidak enak, saudara. Siapa yang bilang proses enak? Saya 10 tahun lebih prosesnya berdarah-darah, sakit, saudara. Tapi saya tahu apa yang saya tabur tidak pernah sia-sia. Itu firman berkata, sabar. Saya tetap punya semangat, tekun. Hari ini tahun ketiga, tahun keempat belum lihat hasil. Sabar, semangat, tekun. Sampai, Tuhan bilang apa? Sampai tiba waktunya. Kamu akan melihat apa? Hasil yang berharga. Ikut Kristus memang tidak mudah, tapi ada hasil yang berharga. Daripada keluar dari proses, kelihatannya enak, tapi hasilnya hancur. Saudara dan saya hari ini hidup adalah proses. Firman Tuhan sudah menjelaskan. Yuk kita jadi petani yang hari ini berusaha dengan bekerja keras untuk menikmati hasil yang berharga. Sabar seperti petani. Semangat, tekun. Amin, saudara. Saya sudah selesai ya. Waktunya sudah tinggal 8 menit. Kita percaya hari ini 3 hal yang kita belajar, be strong. Ya, di akhir zaman katakan buat diri saudara sendiri, be strong. Karena karya yang terbesar dalam Yesus yaitu ketika kita punya pengharapan. Bukan hanya Kristus untuk menyelesaikan masalah di dunia. Tapi Tuhan sudah memberikan jaminan. Ada pengharapan yang luar biasa. Yaitu kita akan hidup kekal bahagia selama-lamanya. Be strong, saudara. Selama ada di dunia, jalani hidup 3 hal. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah pertandingan, hidup adalah proses. Amin. Hidup adalah perjuangan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Jangan pusing dengan soal-soal penghidupanmu. Amin, saudara. Karena saudara hari ini sedang dipersiapkan, dilatih sama Tuhan. Jadi perwira yang tahan banting. Jadi prajurit yang tahan banting. Yang kedua, hidup adalah pertandingan. Saudara hari ini bertanding, tanggalkan beban dan dosa. Supaya saudara larinya enak. Wow, cepat sampai garis finish. Fokus kepada Tuhan. Tekun pikul salib. Amin. Yang ketiga, hidup adalah proses. Saudara harus berjerih payah. Proses tidak enak, saudara. Tapi saudara dan saya harus sabar, harus semangat, harus tekun. Sampai melihat ada hasil yang berharga. Jangan lari dari proses karena nanti hasilnya pasti hancur. Iblis tidak pernah memberikan hasil yang terbaik. Iblis selalu kasih kado yang depannya bagus, dalamnya hancur. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita sudah dikasih kado yang spesial. Memang bungkusnya tidak bisa dilihat, saudara. Tapi dalamnya berharga, saudara. Saudara akan takjub dengan karya Tuhan. Amin. Yuk, sudah selesai, tinggal 4 menit. Ayat peneguhan Filipi 4 ayat 13. Ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara hari ini be strong. Kita semua pasti, tidak ada yang ngomong gini, Bu Eli tidak kuat sudah, tidak ada. Firman berkata, segala perkara dapat kutanggung ketika kita tinggal di dalam kekuatan Yesus. Karena Tuhan sudah memberi kekuatan hari ini. Untuk saudara berjuang, untuk saudara bertanding, untuk saudara menikmati proses sampai akhir menutup mata. Pastikan hari ini ada hasil yang berharga, ada mahkota, ada kemuliaan yang melebihi nilai penderitaanmu. Amin. Amin, saudara. Yuk, be strong, tetap kuat. Jangan lagi jadi orang Kristen yang nangis. Ingat pesan saya siang ini. Yuk, hidup ini adalah berjuang. Kalahkan semua tipu daya iblis, ya. Kalahkan semua. Ingat, kalau mau lemah imannya, ingat Tuhan sudah memberikan karya yang terbesar, yang tidak bisa diperoleh dari siapapun. Hanya Yesus yang bisa membayar harga keselamatan saudara dan saya hari ini.
Pastikan tetap kuat di akhir zaman sampai tiba waktunya Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat siang ini. Kami menikmati anugerah yang Tuhan yang sudah lebih dari cukup, bahkan terbesar, yaitu ketika Engkau menebus kami. Kami menikmati pengharapan di mana bukan hanya di dunia ini kami berharap Tuhan tolong kami, tapi kami tahu bahwa kami punya pengharapan sampai kekekalan. Kami punya hidup bahagia selamanya. Biar setiap anak-anak-Mu hari ini hidup dalam perjuangan, pertandingan, hidup dalam proses yang membuat mereka tetap kuat hari ini. Be strong, itu yang Tuhan sedang serukan buat kami di akhir zaman. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang putus asa, kecewa, dan menyerah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ngalami susah Tuhan hiburkan, yang ngalami saat ini masalah keuangan Tuhan buat terobosan berkat. Dan kami berdoa buat pemerintah negara kami, kota kami yang tercinta Tuhan. Berkati Tuhan supaya virus corona pandemi ini segera berlalu, dan kami menikmati bagaimana kasih karunia Tuhan yang luar biasa di hari-hari masa pandemi ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu besok ada Zoom ya, Ibu Debbie Bashir. Pastikan saudara ikut join besok malam Zoom PD Victory pukul 7:30 ya. Sampai ketemu di live berikutnya. Jangan lupa pesan saya, tetap kuat ya. Tetap kuat. Kita berharga, mulia, dan ada karya yang terbesar yang Tuhan sudah sediakan. God bless you. Tuhan memberkati.